Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas di Shinji Playlist 7 chapter 123. Gak usah caci-cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Gadis burung yang baru saja muncul dia pun mengejutkan kelompok bisu tong, dan terutama adalah Aosue. Gadis burung itu lalu memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Yubachi. Dia berasal dari ras burung Garuda raksasa yang merupakan musuh alami dari klan naga yang suka memakan para naga. Aosue pun berkata di dalam hati bahwa burung raksasa yang dia temui sebelumnya tidak berwujud seperti ini, dan dia baru kali ini melihat burung Garuda memiliki wujud manusianya. Hal ini benar-benar membuat kelompok sang biksu tidak menyangka seseorang dari ras Garuda mengikuti mereka sampai tempat ini. Biksu lalu berkata bahwa tampaknya dia datang adalah untuk membantu kita. Dan baru kali ini aku melihat ras Garuda yang misterius. Yubachi pun menyuruh Aosue untuk tidak takut padanya karena dia sendiri tidak suka memakan naga. Dan dia sangat menyukai ras naga ini. Dan para Garuda yang saat ini masih suka makan naga adalah bawahannya yang tubuhnya lebih kecil dari Yubachi. Yubachi pun menyampaikan pesan dari kakek naga gulong pada Aosue bahwa Aosue disuruh menemuinya. Aosue pun bertanya, apakah itu kakek naga yang nyentrik itu dan apa hubungannya denganmu? Yubachi pun menjawabnya, iya benar, kakek gulong adalah leluhur para naga, sedangkan aku adalah cucunya. Jadi posisiku lebih tinggi dari dirimu Aosue, dan kau adik Aosue. Dirimu harus memanggilku dengan sebutan kakak burung, oke? Yubachi datang ke tempat ini adalah sebagai utusan. Terutama dia disuruh mencari Aosue dan menyampaikan pesan padanya bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dan menyangkut dunia. Kelompok biksu pun merasa bahwa ini pasti adalah sesuatu kabar yang buruk dan serius. Kemudian Yubachi bertanya pada Aosue apakah dirinya masih peduli dengan klan naga yang telah membuang dirinya, karena ini adalah menyangkut soal orang-orang yang dicintai oleh Aosue. Dan dengan berat hati Yubachi pun menyampaikan bahwa Raja Naga Laut Cina Timur atau ayah Aosue telah tewas. Hal ini membuat Aosue terkejut bukan main. Kemudian Yubachi lanjut mengatakan bahwa saat ini klan naga telah hancur karena 3000 Raja Naga telah tunduk pada istana Dewa Kegelapan dan para naga telah menjadi budak. Tidak hanya klan naga saja, bahkan dunia sudah terbalik. Di sisi lain, Asura kembali memulai perang dengan para dewa cahaya, dan entah sampai kapan perang itu akan berakhir. Dan yang paling merepotkan adalah sekarang dunia tidak memiliki para dewa yang menjaga dan menyeimbangkan dunia lagi. Sekarang dunia telah benar-benar menjadi gelap. Setelah para dewa kegelapan meminum darah dari ras naga, kekuatan mereka semakin meningkat pesat. Kelompok bisu pun menunjukkan raut wajah panik karena dunia benar-benar kacau saat ini. Yubachi lalu turun ke hadapan Aosue dan berkata, tapi aku masih punya sedikit cerita khusus untukmu. Apakah kau mau dengar adik Aosue? Aosue pun berkata, jangan panggil aku adik lagi. Cepat ceritakan apa yang kau tahu. Sambil tersenyum Yubachi pun menunjukkan sebuah bulu burung Garuda. Seketika Aosue lalu mengenalinya dan Yubachi berkata, bulu burung ini adalah tanda jika seseorang telah lulus ujian menjadi kesatria pemberani. Dan tahukah kamu bulu milik siapa ini? Aosue pun menjawabnya bahwa itu adalah milik dari Aochioshi. Yubachi membenarkan hal itu dan bulu burung ini adalah sertifikat simbol kemuliaan yang akan dijaga ras naga sampai mati. Aosue pun menggenggam bulu itu dan bertanya, bagaimana keadaannya? Yubachi lalu mengatakan, karena aku suka ras naga, aku akan memberitahumu tentang kakakmu. Lalu cerita berpindah pada kejadian sebelumnya. Saat itu Aochioshi bersama dengan dua pengawalnya sedang menuju ke suatu tempat. Dan ternyata tempat itu adalah kerajaan dari Raja Naga Laut Cina Utara. Karena saat ini Aochioshi sedang menemui Raja Naga Cina Utara, dia pun lalu memberikan salam. Raja Naga Cina Utara pun mengatakan, ternyata Raja Naga Cina Timur yang baru ya. Angin apa yang membawamu ke tempat ini? Aochioshi pun mengatakan, tujuanku berkunjung ke tempat ini seharusnya Raja Naga Utara sudah mengetahuinya, karena Anda seharusnya sudah menerima surat dariku.
Laut Cina Selatan kali ini telah berkolusi dengan Dewa Kegelapan dan membunuh ayahku. Aku mohon semua Raja Naga untuk bersatu denganku dan menyingkirkan sampah Cina Selatan ini. Raja Naga Laut Cina Utara pun meminta maaf pada Ojioshi karena dia tidak mau ikut campur dengan urusan klan naga di luar sana. Dan Raja Naga Cina Utara mengatakan kenapa tidak dibawa ke pengadilan naga saja. Ojioshi pun mengatakan jika saat ini pengadilan naga juga sudah di bawah kendali dari Cina Selatan dan mereka memanipulasi semua keadilan. Raja Naga Cina Utara kemudian mengatakan hal ini benar-benar menjadi sangat sulit. Dan Ojioshi tetap saja memohon bahwa ini bukan soal Laut Cina Timur saja, tapi hal ini menyangkut seluruh klan naga. Karena Laut Cina Selatan sudah berkompromi dengan Dewa Kegelapan, maka seluruh naga akan dijadikan budaknya dan yang bisa kita lakukan hanyalah melawan. Raja Naga Cina Utara pun tidak mau gegabah karena dia belum melihat sendiri Laut Cina Selatan yang berkompromi dengan Dewa Kegelapan. Kemudian Ojioshi mendesak Raja Naga Cina Utara untuk segera memberikan keputusan. Raja Naga Cina Utara pun hanya diam saja karena dia masih mempertimbangkan hal ini baik-baik sebelum mengambil keputusan. Ojioshi pun kali ini hanya bisa pasrah dan tidak bisa mendesak lagi. Kemudian dia pun pergi dari istana Raja Naga Laut Cina Utara dan mengatakan bahwa klan Naga Utara sepertinya tidak peduli dengan hal ini. Hal itu dikarenakan klan Naga Utara adalah klan naga yang memiliki kekuatan yang tidak terduga. Mereka memiliki benteng yang kokoh dan tidak takut dengan serangan dari luar. Dan sepertinya Raja Naga Utara hanya akan menunggu sebelum benar-benar bertindak karena mereka merasa jika bergerak sekarang maka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kedua pengawal pun berkata bahwa Raja Naga Cina Utara ini adalah seseorang yang sialan dan sekarang kita hanya bisa bergerak sendiri. Ojioshi lalu mengajak pengawalnya untuk pergi dari tempat ini. Tiba-tiba saja seseorang pun datang, kemudian memanggil dan mengatakan, "Tunggu, aku bergabung dengan kalian." Ternyata orang itu adalah Aobing. Dia adalah putri dari Raja Naga Cina Utara yang menyatakan diri bergabung untuk membantu seluruh klan naga. Ojioshi pun lalu mengatakan, "Kamu adalah seorang putri raja. Hal ini sangat jarang. Seorang putri turun di dalam pertempuran karena sangat berbahaya." Aobing pun menjawabnya, "Lalu kenapa jika aku seorang putri? Aku juga seorang pejuang. Jangan memandang rendah orang lain, karena aku lebih kuat dari dirimu." Ojioshi dan pengawalnya pun terdiam oleh perkataan Aobing, dan kini kedua pengawal itu tiba-tiba tertawa. Kemudian Ojioshi mempersilahkan Aobing jika dia ingin bergabung, tapi segala resiko harus dia tanggung sendiri karena Ojioshi tidak akan bisa melindunginya. Aobing pun menjawabnya, "Aku juga tidak akan bisa melindungimu." Dan pada akhirnya Aobing pun benar-benar bergabung dengan Ojioshi, dan kini mereka berempat pun akan pergi ke kamp Laut Cina Timur. Di tempat klan naga yang lain, seorang Raja Naga kini berteriak, "Kenapa Raja Naga Cina Selatan menjadi seperti ini?" Karena sekarang Raja Naga Cina Selatan telah datang bersama dengan Dewa Kegelapan menemui Raja Naga Sungai Putih dan menyerang mereka yang tidak mau tunduk. Raja Naga Sungai Putih pun mengatakan, "Jika kamu bergabung dengan bayangan gelap maka kamu akan membinasakan seluruh klan naga kita." Dan Raja Naga Cina Selatan menjawabnya, "Hanya mereka yang tidak mau tunduk yang akan binasa." Sambil tertawa, Raja Naga Cina Selatan pun mengatakan bahwa Dewa Bayangan Gelap ini sangat baik. Kenapa Raja Naga Sungai Putih tidak mau mencoba bergabung dengan mereka? Dan kini Raja Naga Cina Selatan pun memberikan ancaman, jika benar-benar tidak mau bergabung, maka seluruh klan Naga Sungai Putih akan dimusnahkan. Dan pada akhirnya Raja Naga Sungai Putih pun tunduk. Dia tidak mau seluruh naga di tempat ini dibinasakan. Raja Naga Cina Selatan kini senang dengan keputusan Raja Naga Sungai Putih. Dia pun mengucapkan selamat datang di Naga Dewa Kegelapan. Hal itu terus berlanjut ke klan naga yang lainnya, dan hal ini membuat Raja Naga Cina Selatan dan Aoyilong merasa senang. Raja Naga Cina Selatan lalu bertanya bagaimanakah kabar bocah naga Cina Timur itu. Aoyilong menjawabnya, "Aku dengar dia sedang melobi para Raja Naga yang lain untuk membentuk aliansi." Raja Naga Cina Selatan pun mengatakan tak akan ada Raja Naga yang mau bergabung dengannya karena seluruh klan naga sekarang sudah kukuasai. Dan sekarang masalah terakhir adalah klan naga Cina Timur. Mereka saat ini harus dibinasakan, kata Raja Naga Cina Selatan pada Dewa Bayangan Gelap. Balmon pun menjawabnya, "Itu adalah perkara yang mudah, serahkan saja pada kita." Kita berpindah ke kamp naga Cina Timur. Di sana para rakyat naga Cina Timur menyambut kedatangan dari Ojioshi dan bertanya apakah ada kabar baik. Ojioshi pun menjawabnya tidak terlalu bagus. Setelah mengunjungi banyak raja naga, hanya 3 saja yang menyatakan bergabung dengan kita, sedangkan yang lainnya belum memberikan keputusan. Aoling yang juga ada di tempat itu pun hanya bisa terdiam karena sepertinya dia merasa bersalah dengan ulah dari ayahnya yang penuh dengan ambisi itu. Dan kini Ojioshi pun sendirian di depan api unggun sambil memegangi bulu Garuda miliknya. Tiba-tiba saja Aoling pun datang.
karena dia melihat kekhawatiran di wajah Ojiyoshi. Kini Ojiyoshi pun mengatakan unek-unek di dalam hatinya bahwa saat ini lawannya sangat berat karena dia harus melawan Raja Naga Cina Selatan yang sudah sangat dikenalnya, dan itu merupakan ayah dari Aoling. Menurut Aoling, ayah dan kakaknya sudah tersesat karena ambisinya itu, dan hal ini membawa kehancuran bagi seluruh klan naga. Makanya Aoling memilih untuk kabur saja dari tempat itu. Tapi dia terjebak di jalur monster dan Aoling sangat berterima kasih karena Ojiyoshi mau menerimanya bergabung di tempat ini. Dan mulai sekarang, Aoling pun menyatakan diri dia akan melawan ayah dan kakaknya dan bertarung di samping Ojiyoshi. Ojiyoshi lalu bertanya, apakah kau suka dengan adikku Aosue? Aoling pun menjawabnya, kenapa kau bertanya hal itu? Yoshi lalu bercerita, saat itu Aosue dijatuhi hukuman mati. Aku sebagai kakaknya tidak bisa menyelamatkan dirinya, dan aku juga tidak berani memberontak dengan aturan klan naga. Sungguh aku kakak yang pengecut. Sekarang aku sangat menyesal dan mulai sekarang aku akan selalu melindungi Aosue. Aku juga berterima kasih padamu karena kau telah membantunya. Setelah itu, Yoshi pun memberikan bulu Garuda miliknya pada Aoling dan menyuruhnya untuk menyimpan benda penting ini. Yoshi pun berpesan, setelah aku mati, bawa burung ini pada Aosue karena dia akan menjadi satu-satunya penerus Raja Naga. Setelah hari itu tiba, dia akan menjadi Raja Naga Laut Cina Timur yang baru, dan pedang besar Raja Naga ini akan menjadi miliknya. Aoling pun mengatakan, kenapa kamu mengatakan hal ini? Tiba-tiba saja, sebuah api besar kini melayang di udara. Kemudian salah satu rakyat dari Ojiyoshi pun datang dan mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang sangat gawat, karena api itu adalah serangan malam. Semua orang waspada dan trompet bahaya pun kini dibunyikan. Semua orang pun kini menjadi panik, dan apakah ini adalah serangan dari Raja Naga Laut Cina Selatan? Karena sekarang ada sesuatu aneh yang muncul dari balik gunung. Mereka pun merasakan hawa penindasan yang kuat, dan sepertinya ini tidak berasal dari klan naga. Semuanya pun menjadi waspada, dan Yoshi pun bergegas mengambil panah api miliknya. Dia pun mengarahkan panah itu ke gunung, dan tiba-tiba saja segerombolan makhluk raksasa pun terlihat. Dan di atas mereka, kini ada para dewa kegelapan yang dipimpin oleh Balmond, bintang bumi, dan juga bintang gila. Ojiyoshi pun mengambil pedangnya dan dia bersiap untuk melakukan perang dengan para dewa kegelapan ini. Balmond pun tersenyum bengis sambil mengatakan, naga yang sombong. Kini para pasukan raksasa pun mulai turun dan menyerang camp dari Ojiyoshi. Rakyat Naga Laut Cina Timur pun juga tidak akan diam saja, dan ini akan menjadi perang besar di tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ojiyoshi mampu mengalahkan Balmond dan kawan-kawannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.